Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita teruskan bahasan kita masih dalam tema komunikasi Islam. Kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang komunikasi Islam perspektif Quran dan hadis. Sekarang kita masuk pada bagaimana membangun prinsip di dalam komunikasi Islam itu sendiri. Sehingga terlihat komunikasi yang dibungkus dengan nilai Islam ini memiliki efek dan dampak yang berbeda ya. Kalau boleh saya mengulang, kalau kita sudah bicara tentang komunikasi Islam berarti worldview dan pandangan apapun yang berada dalam teori komunikasi itu harus berdasar kepada Quran dan hadis, karena memang pijakannya begitu. Jadi tentu banyak hal yang kita sebut tentang sesuatu yang di belakangnya ada Islam, kembali lagi itu pasti ke dalam kitab suci, ke dalam juga hadis, ke dalam juga kaul ulama, pendapat para ulama terkait hal tersebut. Sama dengan prinsip komunikasi Islam ini kan bisa saja berarti yang menjadi dasar dalam wujud adanya komunikasi Islam itu apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berada dalam ranah komunikasi. Karena sebagaimana yang kita tahu kan komunikasi saat ini ya, apalagi saat ini banyak kita kira ya di dalam media sosial, di dalam surat kabar, televisi menyajikan interaksi komunikasi antara satu dengan yang lain yang tidak mengindahkan norma, yang mungkin hanya membawa orang pada kesenangan materi saja gitu. Jadi arahnya hanya pada pengembangan teknologi dan dunia kerja tanpa memikirkan dampaknya untuk kehidupan setelah kematian. Nah, di komunikasi Islam ini berusaha untuk menyeimbangkan itu. Jangan sampai yang dipikirkan hanya duniawi, bahwa semua yang kita sampaikan di dalam lisan kita ini akan diperhitungkan gitu. Nah, mereka yang tidak memiliki nilai ini, ya sudah pasti dia akan mengabarkan hal-hal yang tidak bagus. Di dalamnya juga banyak hal yang tidak layak untuk diucapkan. Kemudian ya tujuannya hanya untuk kepentingan materi semata. Maka beberapa hal yang di sini nanti kita akan bahas bagian dari prinsip yang harusnya dibangun seseorang dalam sebuah ilmu komunikasi ya. Agar nanti teman-teman ketika berada dalam ranah ini jangan lupakan prinsip ini, karena selain Anda juga mahasiswa komunikasi, Anda juga seorang muslim, yaitu identitas yang setiap orang harus mengingatnya. Prinsip yang pertama dalam komunikasi yang harus dibangun adalah ikhlas. Nah, ini berat ini. Yang pertama ini sudah berat sekali saya kira ya. Di dalam surat di juz amma kita tahu ada salah satu nama surat namanya surat Al-Ikhlas ya. Meskipun di situ tidak ada nama ikhlas, kata ikhlas kan tidak ada di situ. Ya, tetapi itu disebutkan Al-Ikhlas ya. Kenapa harus begitu namanya? Kalau Anda lihat di setiap ayat tersebut, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kesemuanya itu mengindikasikan sifat yang tidak boleh ada pada Allah. Ya, maksudnya begini. Qul huwallahu ahad. Allah itu memang harus esa. Kalau Allah tidak esa, berarti tidak perlu kita untuk menyembahnya. Ini berarti sudah masuk ke dalam konsep materi kan, ada banyak gitu. Dan Allah harus bersih dari nilai-nilai itu gitu. Kemudian Allahu samad, tempat kita bergantung. Kalau Allah tidak dijadikan tempat bergantung atau ada bergantung yang lain, ini pun akan membuat Allah sendiri menjadi lemah gitu, karena ada sesuatu yang lain selain Allah yang kita gantungi gitu, yang kita mohon pertolongan padanya. Lam yalid walam yulad, dia juga tidak punya keluarga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan dia. Nah, jadi kebalikannya dalam arti-arti tersebut, kalau Allah itu enggak esa, bukan tempat bergantung, dia punya keluarga dan ada yang sebanding dengan dia,
Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ranah materi. Itu kan sifat-sifat materi yang tadi kita sebutkan. Jadi al-ikhlas di sini adalah meniadakan keinginan materi pada setiap sesuatu. Nah, kira-kira begitu. Untuk itulah surat itu disebutkan dengan nama al-ikhlas. Dan bagaimana cara kita membersihkan keinginan dari materi, ya ini kan sesuatu yang juga tidak mudah, perlu latihan yang sangat lama. Tapi jika seseorang melakukan sesuatu dengan niat murni mencari ibadah dan pahala, hasilnya akan berbeda. Bukan berarti niat ibadah itu Anda tidak butuh duit, bukan itu ya. Bukan berarti kita niat ibadah lantas kita tidak perlu ijazah. Nah, tentu bukan demikian maksudnya gitu. Dan hubungannya dengan itu, misalkan seorang mahasiswa, ya saya sepertinya sudah bicara soal ini, bagaimana mengukur mahasiswa yang ikhlas gitu dalam kuliahnya. Oh, diukur dengan dia tidak mengharapkan ijazah, misal ya. Tentu bukan itu gitu. Salah satu jawaban yang saya kira cukup moderat itu disampaikan oleh Prof. Almarhum Profesor Yunahar Ilyas. Ya, dia mengatakan bahwa salah satu ciri mahasiswa itu ikhlas adalah dalam proses pembelajaran, dia melakukan segenap proses tersebut dengan sepenuh hati. Tidak malas-malasan, tidak kalah dengan bosan. Ketika ada tugas dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, ya sebetulnya ini ketiga ya. Tadi yang kedua, melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ya, dia bermanfaat di masyarakatnya setelah dia selesai. Kan kita tahu berapa banyak orang yang kuliah tetapi tidak ada hasil ya. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh Prof. Yunahar itu boleh jadi ya. Mungkin dulu kala kita memang kurang ikhlas dan itu harus betul-betul kita latih. Sekarang ini nih saya agak sulit sebetulnya untuk melihat ini mendengarkan atau tidak gitu. Sama dengan ketika kita online ya. Susah untuk mendeteksinya. Jadi itu dikembalikan kepada keikhlasan tiap mahasiswa untuk mendengarkan, untuk mencari inspirasi lain dari setiap perkuliahan. Dan yang kedua itu, hal yang disebut ikhlas itu ya seksama dengerin orang kalau bicara, kalau menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu, bukan ya bisa saja orang karena tujuan dibayar dia kan menyampaikan hal yang tidak betul. Ya kan dia tidak ikhlas, mesti karena tujuan tertentu yang sifatnya temporal. Tapi kalau dia memahami bahwa yang dia sampaikan ini punya nilai dan dihitung gitu, dihitung akhirat maksudnya, pasti dia menyampaikan yang betul gitu. Karena tidak mungkin orang yang dekat dengan Tuhan itu nggak akan berkah hidupnya, nggak mungkin. Ya, dan yang saya maksud definisi hidup bukan cuma di dunia ya. Ya, kita kan tahu bahwa kita tidak hanya di sini saja, akan ada tempat lain gitu yang akan menunggu kita gitu. Ya itu hal sederhana gitu, orang bicara, teman bicara ya dengerinlah, apalagi orang yang lebih tua. Ya kan? Itu bagian dari tanda dia ikhlas. Karena yang ikhlas itu akan mendapatkan rahmat. Seperti disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 17 dan 18 ya. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembah Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Maka sampaikanlah berita gembira itu kepada yang mendengarkan perkataan. Dengerin aja gitu. Apalagi sampai mengikuti, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang punya akal yang sehat. Ya. Jadi kalau mereka kan yang zolim-zolim itu akalnya tidak sehat itu. Abu Jahal ketika diberitahu oleh Nabi dengerin, nggak mau dengerin. Padahal dia tahu yang disampaikan Nabi itu benar. Ya orang disebut zolim karena memang tidak mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hidupnya itu gelap. Ya. Jadi karena itulah mereka tidak mau mendengarkan. Dan kalau dibilang mereka takut dengan akhirat, nggak bakalan takut. Dikasih ancaman apapun orang zolim itu udah nggak takut, udah nggak peduli. Ya memang udah ditutup hidayahnya gitu. Ya di kita banyak begitu. Diperingati bagaimanapun ya susah. Fir'aun diperingati bagaimanapun tetap aja. Namrud diperingatin gimana tetap aja.
Siapa lagi? Ya banyak lah. Saya kira ya orang-orang zolim di masa lalu yang digimanain pun diomongin ya tetap aja mereka tidak mau mendengarkan. Bahkan kalau orang baca Al-Quran pun akan mendapatkan rahmat kalau terus didengarkan. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran tuh dengerin. Kamu akan mendapatkan rahmat. Rahmatnya berupa apa sih, Pak? Apa saja macam-macam. Langsung kita rasakan hari itu belum tentu. Semua nikmat-nikmat itu tidak langsung Allah berikan. Nanti dikasihnya pas kita butuh, pas kita sudah wafat, atau barangkali pada keturunan kita, atau nanti di akhirat. Itu yang pertama ya. Prinsip ikhlas ya. Yang kedua, prinsip pahala dosa. Ini kesadaran untuk melakukan sesuatu ini dihitung loh gitu. Itu tidak mudah itu buat kita untuk menyadari hal itu. Ya, kebanyakan kita mungkin saja berpikir, sudahlah lakukan saja. Bagaimana nantilah itu. Yang penting kita kerjakan dulu sekarang. Kalau misalkan yang ngomong bagaimana nanti itu tidak ada hubungannya dengan dosa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada hubungannya dengan dosa, tentu ini melecehkan kan? Ya, melecehkan maksiat tuh. Melecehkan dosa gitu. Jadi dia mengerjakan begitu saja, ya tidak peduli itu melanggar norma, entah itu norma sosial ataupun norma agama gitu. Nah kalau tidak punya prinsip begini, pasti tidak akan peduli orang mau memberitakan apapun, bodoh amat. Yang penting dia dapat cuan ya, dapat duit ya udah selesai, rating naik udah beres itu. Karena tidak memperhatikan nilai-nilai tersebut, karena memang tidak dipenuhi oleh nilai itu dalam dirinya, sehingga yang dikejar adalah kehidupan dunia saja gitu. Ya, coba saja perhatikan di surat Al-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apapun loh perbuatan baik yang Anda lakukan, dihitung. Apapun perbuatan buruk yang Anda kerjakan, ketahuan. Kan begitu Quran memberitahu. Ya toh? Dan mungkin saja kebanyakan kita tahu itu. Ini permasalahannya di sini, kita mengetahui itu. Nah, mudah-mudahan dengan ini kan kita lebih mawas gitu. Bahwa setiap yang kita ucapkan itu ada nilai kebaikan di situ. Dan ini bagian penting sebetulnya dalam bersosial. Anda salah bicara, orang bisa salah paham. Bisa sakit hati dia. Selain komunikasi itu mampu mentransformasikan pengetahuan, dia juga menjadi sumber pertikaian antara satu dengan yang lain. Maka harusnya kan kita mengatur kalimat itu. Salah satu cara mengatur kalimat dengan baik, memahami bahwa setiap yang kita ucapkan itu punya konsekuensi. Entah konsekuensi di dunia ataupun di akhirat. Nabi sendiri tidak pernah mengungkapkan kata-kata yang buruk, yang kotor. Ya enggak ada itu, enggak ada sejarahnya menyebutkan begitu. Wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Semua yang diucapkan Nabi itu bukan dari keinginannya, itu adalah wahyu yang disampaikan Allah, ilham yang diberikan Allah kepadanya. Tidak mungkin Allah mengilhamkan sesuatu yang buruk. Ya. Dan ini contoh tertinggi buat kita ya Nabi sendiri, ya. Tidak mengatakan dan mengumpat hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor kepada orang lain ya. Ya tentu dengan pemahaman bahwa apa yang dikerjakan oleh setiap orang ini memiliki konsekuensi dalam kehidupannya. Ya, ini prinsip yang sangat perlu untuk dipahami. Maka bagaimana lisan itu seharusnya kita pergunakan? Ya. Dari Bara bin Azib berkata, seorang badui menemui Rasul dan berkata, "Ya Rasul, ajarkan kepadaku suatu amalan yang menyebabkanku masuk surga." Beliau menjawab, "Perintahkan orang kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran. Jika engkau tak mampu melakukannya, tahan lisanmu dari yang baik-baik." Coba kita lihat yang kedua. Dalam Al-Quran dikatakan, ini cara menggunakan lisan ya. Kalau kita memahami bahwa di dalamnya ada pahala dan dosa. Al-Baqarah 263, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada perbuatan sedekah, tapi diikuti perbuatan buruk. Artinya, lisan yang baik itu harus digunakan untuk berkata yang baik. Nah ini
di kita ini ya mungkin karena kita sudah biasa gitu menganggap kan ini hal yang kecil, sudahlah dikatakan saja, jangan sampai begitu. Kita tidak tahu dari lisan yang mana kita menyakiti orang lain. Ya mungkin aja kita menganggap kita nggak ngomong gini kayaknya kurang gaul. Janganlah begitu ya. Ya harus semua omongan itu harus dilatih untuk jadi baik, dilatih untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang buruk. Gitu. Di cara mengaturnya begitu. Kalau tidak bisa untuk mengatakan hal yang manfaat pada orang lain, ya lebih baik diamlah. Itu juga bagus lah daripada kita ngomong yang kurang manfaat malah menyakiti orang lain kan. Ada lagi orang yang sedekah diikuti dengan perkataan yang kurang bagus. Nah, tak kasih duit ya. Syukur saya kasih duit tuh. Kamu itu harusnya kerja, macam-macam kita ngomongin begitu. Ya kalau ngasih, jangan diikuti dengan omongan begitu. Orang juga akan menerima tapi dengan perasaan yang tidak menyenangkan gitu. Karena kita menambahkan sesuatu di dalamnya. Qaulu ma'ruf khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kira-kira begitu ayatnya, bahwa perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan umpatan. Itu yang kedua, prinsip yang kedua. Yang ketiga, prinsip yang harus ada dalam komunikasi Islam itu adalah jujur. Ya, ini sesuatu yang di dalam kehidupan kita itu oleh Rasul ditunjukkan dengan beberapa hadis. Ya, karena banyak omongan tidak jujur itu ya. Yang tidak betul, terutama dalam penyebaran informasi apapun itu. Dan itu dikategorikan sebagai salah satu ciri orang munafik. Wa idza hadasa kadzaba. Kalau dia berkata dia berbohong. Artinya kan dia tidak jujur. Dan di ayat hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa kita harus senantiasa pada perkataan yang baik karena itu akan mengantarkan kepada surga. Jauhilah perkataan yang buruk dan bohong karena itu akan mengantarkan kepada neraka. Saking pentingnya omongan itu. Nah, kalau dikembalikan kepada prinsip yang tadi pahala dosa, pasti kita akan bersikap seperti ini. Dan ini sulit, berkata jujur ini sulit, pahit. Pada beberapa hal tertentu kita bisa terancam dalam banyak hal, terancam nyawa, terancam jabatan, terancam posisi, ya kan? Tapi Allah ngasih janji kepada mereka yang betul dalam berkata. Ini memang butuh keimanan yang tinggi. Jadi kalau sudah sesuatu itu dihubungkan dengan agama kita ini, dengan Quran dan hadis, menjalannya tidak mudah. Karena mungkin dunia kita itu akan terpuruk begitu. Lantas apakah kemudian kita tidak perlu melaksanakan ini? Tentu tidak begitu. Karena disinilah letak ujiannya. Kalau kita sebagai seorang muslim yakin bahwa ini akan ada kiamat dan ada perhitungan, ya tentu yang begitu kan tidak membuat kita harus khawatir. Nah, selagi seperti saya katakan di muka, ini harus dilatih. Sejak sekarang itu, supaya nanti ketika kita berada dalam situasi seperti ini, kita bisa menyampaikan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau dalam berkomunikasi saja kita sudah banyak tidak jujur, tidak mengerti pahala dosa, tidak ikhlas. Ya dalam dunia kerja pun udah gitu lingkungannya tak mendukung, yang dicari hanya kemauan materi, boleh jadi kita pun akan mengikuti hal yang sama gitu. Saat ini menegakkan prinsip-prinsip ini nggak mudah, berat. Bukan orang tidak tahu ini benar gitu, ya kan? Siapa yang tidak suka dengan jujur itu? Sekalipun yang maling itu ya, sekalipun yang korup, senang dengan kejujuran. Siapa yang tidak senang dengan keikhlasan? Ya senang ya. Dalam perspektif perampok pun harus ikhlas itu. Ya kan harus sepenuh hati merampoknya. Kan berarti disenangi dalam banyak hal. Yang tidak bagus pun ada nilai itu, apalagi yang bagus-bagus. Dari Abu Umamah Al-Bahili. Nah, hadis ini menyebutkan tentang janji atau jaminan bagi siapa yang meninggalkan kebohongan, sekalipun dalam senda gurau. Ini yang banyak nih.
Ya saya curiga saya pun melakukan ini dalam bagian ini. Ya ini mudah-mudahan jadi nasihat kita bersama. Terkadang kita kan lupa gitu, tergelincir untuk melakukan hal yang tidak dibenarkan gitu. Sekalipun itu dalam candaan, bisa saja kebohongan itu muncul kan. Nah, kalau sudah begitu gimana kita memperbaikinya? Ya tentu agama kita memberikan jalan, tetapi yang ditekankan di sini jangan menjadi sebuah kebiasaan. Ini akan berdampak buruk terhadap mental dan pikiran. Karena nanti itu akan menjadi karakter kan. Ya. Jadi kalau yang pertama, yang kedua tadi dipahami ada pahala dan dosa, saya kira dia akan melakukan banyak kejujuran. Nah, ini bagian dari bentuk ketidakjujuran dalam komunikasi informasi. Saya lewat saja, kita langsung kepada prinsip selanjutnya yaitu kebersihan. Nah, ini pun ada hubungannya dengan kejujuran sebetulnya ya. Mungkin agak kurang tepat begitu ya kalau dalam komunikasi harus ada kebersihan. Tetapi yang dimaksud di sini kebersihan itu ya tentu tidak ada kebohongan, tidak ada fitnah, tidak ada mengumpat, tidak mengucapkan sesuatu yang tak senonoh, tak sopan, kasar, mengadu domba, gosip, hinaan. Itu yang dimaksud bersih. Dalam komunikasi perlu, dalam pemberitaan harus ada yang begitu. Coba kalau isinya begitu-begitu. Wah, sudah terpecah kita hanya karena informasi yang keliru. Udah gitu kita tidak punya kebiasaan klarifikasi. Ambiarlah sudah ini kan. Berarti sudah tidak bersih, berita itu sudah tidak bersih, komunikasi di medsos tidak bersih, banyak hal-hal yang kita sekali dengar langsung kita florkan, kita sampaikan. Akhirnya jadi perdebatan. Nah itu tadi kita harus mampu menahan diri. Mereka yang mampu menahan diri, mereka yang sudah kesadaran pahala dosanya sudah hidup. Ini gak usah lah saya sampaikan. Ngapain saya harus ngomong begini, orang gak jelas juga informasinya. Sekarang ini saya kira banyak lah ya teman-teman hal-hal yang tidak jelas itu, yang berseliweran. Nah ketika ada yang begitu, itu harus dicari kebenarannya. Nanti di bagian terakhir, prinsip terakhir itu. Nah prinsip kebersihan ini perlu sekali kalau kita kembalikan kepada ajaran agama. Anda tidak melalui pintu ini, ya nggak sah ibadah Anda kan. Sholat Anda nggak sah, haji Anda nggak sah karena Anda tidak berada pada prinsip kebersihan. Ya harus taharah dulu dong kalau mau sholat. Ya kan? Sama dengan omongan-omongan yang buruk ya orang juga tidak akan respect dengan itu. Itu malah akan membahayakan dirinya gitu. Bukan cuma orang lain. Nah, beda dengan orang yang menyampaikan bahasa yang enak, bagus, tidak ada umpatan, nggak ada menghina di situ, bersih lah gitu. Ya meskipun orang mungkin tidak akan begitu saja ikut, tetapi orang akan punya kesan lain juga. Lebih mau mendengarkan itu daripada omongan yang buruk-buruk. Ya. Selanjutnya prinsip positif dalam perkataan. Ya, kadang kan kita tidak selalu berada dalam puncak kejayaan ya. Berada dalam kebahagiaan, berada dalam ketenangan. Ada saat di mana kita terpuruk. Teman-teman mudah-mudahan ini tidak mengganggu, ada suara-suara ini anak-anak main di luar. Ya, mudah-mudahan suaranya masih terdengar dengan jelas. Ya, saya teruskan lagi bahwa kehidupan kita ini kan tumpang tindih ya, kadang senang, kadang tidak. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang sedang kena masalah, tentu dia membutuhkan istilahnya kata-kata, kalimat penyemangat dari siapapun yang ia temui agar dia bisa pede gitu. Bisa semangat kembali. Coba kalau orang ada masalah malah dikatakan hal yang tidak bagus, ya gimana itu coba dampaknya? Akan buruk buat dia. Ya, ini bukan soal bercanda, ini mengangkat seseorang, karena kita pun juga akan terpuruk gitu. Dalam surat Yusuf disebutkan ayat 87. Ini omongan Yakub ya kepada anak-anaknya. Pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudara, dan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang berputus asa itu cuma orang-orang kafir.
kondisi sekarang ini, harusnya yang dihadirkan itu kata-kata positif. Bukan selalu menyajikan berita-berita yang bikin kepala kita pusing, jiwa kita nggak tenang, ya kan? Harusnya memberikan sesuatu yang lebih berguna, orang lebih semangat. Setiap orang kan butuh itu sekarang, butuh motivasi. Nah, maka katakanlah hal yang membuat mereka bangkit. Nabi Muhammad pun ketika membangun parit itu pada masa perang Khandaq, itu ada batu yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat ketika menggali. Dan mereka merasa hopeless, tayas, putus asa, sehingga sahabat meminta Nabi memecahkan. Dipecahkanlah. Ketika memecahkan sampai 3 kali, Nabi bilang bahwa dia telah melihat kekuasaan jatuhnya Persia, dia telah menguasai Sana'a dan sejenisnya, sambil dia memekikan kalimat takbir. Itu yang membuat sahabatnya juga semangat kembali. Tariq bin Ziyad ketika mereka menyeberang dari Maroko ke Spanyol, itu kapalnya dibakar sama dia supaya kita udah nggak usah kembali lagi ke Afrika. Waktu itu pasukannya juga khawatir, ya kita gimana pulangnya, ini kapal kita dibakar begitu. Tapi Tariq kemudian berdiri dan berkata, tidak ada tempat kembali buat kita. Yang ada adalah cuma tanah di depan kita ini. Kita sebarkan risalah Nabi di sini. Ya. Dalam ayat yang lain pun para pendosa itu oleh Allah jangan berputus asa, meskipun kamu banyak dosa jangan putus asa. Rahmat Allah itu luas. Jadi ini pun harus menjadi hal yang baik lah. Sama dengan ada orang datang kepada kita, oh saya punya ini, punya itu. Oh iya bagus sekali. Mudah-mudahan terus jalan berjaya, sukses. Kan itu positif. Ya bukan malah mengungkapkan kalimat-kalimat yang tendensius ya. Itu berarti dia belum belajar komunikasi Islam. Ya. Nah, prinsip selanjutnya yaitu ini yang penting ya, prinsip paket lengkap. Semuanya sebetulnya penting prinsip ini, dan prinsip yang hakikatnya kita tahu itu prinsip lisan yang seperti ini, yang sekarang ini, hati dan perbuatan. Dimana kalau orang bicara ya tidak cukup hanya dengan memilih kata-kata yang lembut. Itu coba kalau di televisi itu. Ya banyak orang siapapun itu ngomongnya itu ya banyak yang bagus gitu, yang lembut. Tapi kemudian diberitakan dia kena kasus kan. Nah, berarti ada sesuatu yang terputus di situ. Bahwa sesuatu yang bagus yang keluar dari lisan seseorang belum tentu itu sesuai dengan apa yang dilakukan gitu. Saya pribadi berlindung dari hal-hal begitu. Dan kita ini kan dalam rangka belajar semua, hakikatnya begitu. Mengatur diri salah satunya adalah mengatur kalimat ya, mengatur kata-kata. Dan kalau saya perhatikan di medsos itu, ya Allah teman-teman ya, kalimat-kalimatnya itu. Saya harap jenengan jangan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan di medsosnya ya, ikut-ikutan mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus lah. Kata-kata yang kurang terdidik. Prinsipnya tadi seperti yang diletakkan di pertama itu. Kalau tidak manfaat ya tidak usah ngomong ya. Lebih bagus kita menyebarkan hal-hal yang positif. Karena orang yang banyak bicara ya tetapi kemudian nir dari pelaksanaannya itu kena ancaman juga sama Allah. Ini surah As-Saff ayat 3. Bahkan dikategorikan dosa besar itu. Kabura maqtan an taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Itu sangat dibenci kalau ngomong dia tidak tahu. Ta'malun ya, bukan ta'lamun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya. Sebuah dosa besar itu. Berbicara tetapi dianya sendiri tidak melakukan gitu. Jadi saya teman-teman kalau sudah punya konsep tertentu, usahakan itu untuk diingat dan pelan-pelan direalisasikan dalam kehidupan. Itu sesuai antara pikiran, hati dan perbuatan. Kalau sudah memulai dengan cara seperti ini, saya yakin godaannya juga berat. Ya, jadi kita harus ikhlas dan sabar. Ini saya kira terakhir prinsip, masih ada lagi, prinsip pengawasan. Nah, ini sebetulnya
Ini yang paling penting dari semuanya itu, pengawasan ini. Paling pentingnya di mana? Jadi cukup dengan ini saja sebenarnya sudah selesai gitu. Jadi yang tadi itu penjabarannya itu. Pengawasan itu berarti kita harus jujur, harus tahu pahala dosa, harus ikhlas, harus positif dan macam-macam. Pengawasan di sini artinya bahwa kita diawasi. Hidup kita ini diawasi kan? Ada malaikat yang mengawasi kita, yang mencatat. Nanti itu diberitakan, nah kamu memberitakan sesuatu yang buruk nih. Kamu menayangkan hal yang nggak benar nih. Kamu mitnah orang dengan menulis berita seperti ini, ya kan? Ingat lagi nih ke dalam surat Al-Zalzalah. Famaya amal misola zaratin harayaro. Famaya amal misola zaratin sarayaro. Ya kan? Jadi kalau Allah betul dipahami mengawasi, wah sudahlah. Pasti hati-hati. Dan itu sebetulnya bagian dari prinsip takwa itu. Ya seharusnya tadi yang terakhir ya. Tapi ya saya kira tidak apa-apa. Yang penting kita masuk ke dalam prinsip-prinsipnya itu sudah cukup jelas lah. Yang terakhir prinsip, nah ini salah nulis ya, selektif dan juga valid. Nah itu tadi sewaktu Anda dapat informasi harus dipastikan itu ini valid nggak, ini harus seleksi, ini perlu nggak saya omongin ini, kalau nggak ya nggak usah lah. Kalaupun perlu diomongin, apakah harus di depan umum atau harus secara sendiri. Ketika sendiri pun gimana mengatur kalimatnya, banyak sekali yang harus kita lihat. Apalagi kita di masyarakat Jawa kan, banyak hal yang kita merasa tidak enak gitu untuk mengungkapkan itu. Tetapi nggak enak itu kemudian yang lucunya itu nggak kita simpan, malah kita omongkan di depan orang lain. Atau kita malah bikin status menyindir gitu. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin saja tidak enak untuk dibaca dan didengar. Nah jangan ya sampai begitulah gitu. Sekali lagi itu yang begini ini emang harus dibiasakan. Dan jangan lupa untuk mengecek kevalidan itu. Ya karena ya kita ya sering kali menerima sesuatu sesuai dengan yang kita dengar aja gitu, tanpa kita berusaha untuk mencari tahunya. Jadi ini teman-teman prinsip komunikasi yang diinginkan di dalam agama kita. Di prinsip-prinsip ini kalau itu ada dalam setiap diri seseorang, apalagi Anda calon-calon komunikator kan begitu ya, yang mungkin kerjanya di teknologi informasi, di broadcast, media, segalanya. Ini harus memegang prinsip ini. Harus diingat bahwa yang dikerjakan itu punya konsekuensi akhirat. Ya bukan cuma ilmu agama aja, semua ilmu itu yang ngasih Allah. Karena yang ngasihnya Allah, ya tentu akan dikembalikan juga kepada Allah. Akan dihitung oleh dia. Saya kira ini ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan rupanya ini cukup panjang, 33 menit. Oke, semoga semuanya sehat. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.